Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin menjelaskan buku tentang proyek jalan, teori dan praktek, edisi keempat. Jadi buku ini sudah ke edisi keempat, yang dimana merupakan panduan komprehensif bagi siapapun yang ingin memahami dunia pembangunan jalan secara menyeluruh. Ditulis oleh tim ahli ya, Arthur Wilgert ya. Tim ahli Arthur Wilgert, Peter S. Kendrick, Roy Anchill, and Malcolm Cobson ya. Kemudian buku ini menggabungkan teori rekayasa jalan dengan pengalaman praktis di lapangan. Jadi bukan hanya teori saja tapi pengalaman di lapangan juga. Nah, buku ini menjadi jembatan antara konsep akademi dan kenyataan teknis dalam pelaksanaan proyek jalan raya, seperti itu. Kemudian isi buku ini membahas seluruh tahapan penting dalam proyek jalan, dari perencanaan hingga pemeliharaan. Beberapa pokok pembahasan untuk utama meliputi yang pertama yaitu studi awal dan survei lokasi. Jadi untuk mengetahui bagaimana caranya proyek jalan tersebut itu menentukan rute jalan yang efisien dan aman. Jadi awalnya pertama kita jalan ke studi awal ya, kemudian kita melihat survei lokasi tersebut. Oh, apakah layak dan efisien ataupun aman bagi jalan tersebut itu dibangun. Kemudian yang kedua itu perencanaan geometrik. Nah, perencanaan geometrik ini mencakup desain tikungan, kemiringan, serta jarak pandang pengemudi. Yang dimana biasanya itu ketika di jalan tol ataupun di jalan pantura. Jadi bagaimana kita itu mencakup desain supaya tikungan tersebut atau kemiringan serta jarak pandang pengemudi tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, perkerasan jalan, baik lentur maupun kuat. Nah, termasuk pemilihan bahan, ketebalan, lapisan, dan daya tahan terhadap beban lalu lintas. Jadi yang ketiga ini perkerasan jalan. Perkerasan jalan itu bukan hanya kerasnya jalan tok, tapi bentuk lentur ataupun kakunya itu, pemilihan bahannya juga, kemudian ketebalan lapisannya, dan gaya tahap terhadap beban lalu lintas, seperti itu. Nah, yang keempat, drainase jalan yang berperan penting dalam menjaga umur perkerasan dan pencegahan kerusakan akibat air. Biasanya drainase jalan ini itu di pinggir jalan seperti trotoar ataupun lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian manajemen proyek dan keselamatan kerja yang menekankan pentingnya pengawasan, efisiensi biaya, dan keamanan pekerja di lapangan. Jadi yang kelima ini adalah manajemen proyek keselamatan kerja. Jadi bukan hanya proyek yang berjalan, tapi kinerja dan keselamatan pekerja itu juga diprioritaskan untuk menekankan hasil pengawasan, hasil biaya efisiensi biayanya supaya lebih rendah dan tidak lebih tinggi. Kemudian keamanan pekerja di lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, buku ini juga menyajikan contoh perhitungan gambar teknis serta kasus dari berbagai proyeknya yang nyata. Dengan demikian pembaca tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga cara penerapannya di dunia kerja, seperti itu. Contoh dalam hal ini itu seperti halnya di sini ada muka galian. Jadi ada muka galian di sini bisa dilihat itu ada penahannya yang awalnya itu batang desak parit. Ya, ini tuh kayak parit untuk menahan desaknya parit dengan menggunakan batang seperti itu. Buku proyek teori dan praktek ini adalah buku yang sangat berguna bagi mahasiswa teknik sipil, konsultan ataupun kontraktor maupun pihak pemerintah yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan. Jadi buku ini tuh sangat berguna untuk mahasiswa teknik sipil ataupun konsultan, kontraktor, dan orang-orang yang dalam artian
masuk ke pemerintahan yang terlibat dalam proyek jalan. Nah, buku ini mengingatkan bahwa membangun jalan bukan sekedar menumpuk aspal doang dan beton, tetapi menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Nah, melalui buku ini juga pembaca diajak memahami bahwa setiap jalan yang kita lalui adalah hasil dari perencanaan matang, perhitungan presisi, dan kerja keras banyak pihak. Jadi bukan cuma hanya konsultan ataupun mahasiswa teknik sipil saja yang bisa menikmati ini, tapi memahami bahwa setiap jalan yang kita lalui itu adalah hasil dari perencanaan matang, perhitungan matang, dan presisi, dan kerja keras banyak pihak seperti itu. Nah, buku ini bukan hanya tentang teknik, tapi juga tentang tanggung jawab membangun konektivitas bagi masyarakat. Jadi buku ini juga bukan untuk mahasiswa-mahasiswa teknik ataupun orang-orang teknik yang lainnya, tapi untuk masyarakat juga, karena dengan adanya buku ini masyarakat tahu bagaimana caranya membangun jalan, bagaimana caranya mempraktekkan, bagaimana caranya membuat suatu jalan supaya efisien, supaya aman dan nyaman untuk dilalui oleh masyarakat. Seperti itu. Terima kasih dari saya Muhammad Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.